Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Di tahun 60-an, hubungan politik Indonesia dan Malaysia bisa dibilang sangatlah panas. Anti-India itu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Sejarah menamakannya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Di dalam perseteruan ini juga terlahirlah sepatah kalimat yang terkenal hingga saat ini, yakni Ganyang Malaysia. Kalimat tersebut diucapkan oleh Presiden Soekarno sepanjang tahun 1963 dalam sejumlah pidatonya. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Gerakan Ganyang Malaysia muncul disebabkan oleh Malaysia dan Inggris mendorong pendirian Federasi Malaya pada 16 September tahun 1963. Soekarno menilai ini sebagai pelanggaran langsung kesepakatan Perjanjian Manila. Dalam kesepakatan trilateral itu, Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Alhasil, konflik bersenjata terjadi, ratusan pejuang dari Indonesia dan beberapa negara persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Malaysia tewas dalam konfrontasi bersenjata yang terjadi di sekitar Semenanjung Malaya, Kalimantan. Akan tetapi, konfrontasi Indonesia-Malaysia berhasil dihentikan sebelum bertambah serius. Lengsernya Soekarno pada tahun 1965 membuat gerakan Ganyang Malaysia turut ditinggalkan. Tapi bagaimana jika Soekarno berhasil mengganyang Malaysia sebelum diturunkan? Inilah kemungkinan yang akan terjadi bila Malaysia takluk pada Indonesia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya tentang perebutan wilayah Melayu, tetapi juga membawa skenario politik internasional. Inggris sangat mendukung pembentukan Federasi Malaya yang membuat Malaysia dijuluki boneka Inggris oleh Soekarno. Kemudian, periode tersebut adalah masa Perang Dingin. Pengaruh komunis yang meluas di Asia Tenggara membawa kampanye Ganyang Malaysia menjadi perhatian internasional, terutama karena Soekarno mendapat dukungan dari Tiongkok. Kampanye Ganyang Malaysia sebenarnya juga merupakan benturan pengaruh kekuasaan antara blok Barat dan Timur di Asia Tenggara. Jika Soekarno memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menaklukkan Malaysia dan Inggris, dampaknya bisa diperkirakan akan cukup besar. Jika Soekarno berhasil mengalahkan perwakilan Barat di Asia Tenggara, Indonesia akan semakin dekat dengan Beijing dan Partai Komunis Indonesia akan mendapatkan kekuatan besar. Beberapa program PKI seperti Angkatan Kelima, yaitu angkatan bersenjata yang diambil dari kalangan petani dan pekerja, kemungkinan besar akan mendapat dukungan dari Tiongkok. Ini akan membuat Indonesia semakin jauh dari liberalisme Barat dan semakin menyebarkan kampanye anti-imperialisme. Jika kampanye Ganyang Malaysia berhasil, Indonesia akan semakin condong ke blok Timur dan mungkin menerima bantuan pengembangan senjata nuklir dari Soviet dan Tiongkok. Indonesia akan menjadi negara yang memegang senjata pemusnah massal. Selain itu, kondisi alam di Indonesia sangat mendukung untuk penciptaan industri nuklir yang kuat. Data dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN menyatakan bahwa Indonesia menyimpan setidaknya 81.090 ton uranium. Tidak ketinggalan industri pertahanan konvensional yang kemungkinan akan jauh lebih kuat jika Indonesia lebih dekat dengan Soviet. Ini karena Soviet dikenal sebagai negara yang cenderung mudah dalam memberikan transfer teknologi militer. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa peralatan pertahanan Indonesia di era Soekarno akan jauh lebih besar.
Selain nuklir, Indonesia akan memiliki akses ke beberapa teknologi militer canggih Soviet dari berbagai sektor. Keberhasilan Soekarno di Malaysia bisa mengguncang Asia Tenggara, memaksa negara-negara seperti Brunei, Singapura, dan Filipina untuk menentukan sikap terhadap Indonesia atau Barat. Begitu pula untuk wilayah-wilayah yang berkonflik dengan Indonesia saat itu, seperti Papua dan Timor Leste. Ini tentu bukan sesuatu yang sangat imajinatif karena Indonesia sendiri memiliki sejarah yang bisa dikatakan ekspansionis. Bahkan di era Soekarno, istilah Indonesia Raya atau Greater Indonesia cukup populer. Indonesia Raya sendiri adalah konsep politik yang bertujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia atau bangsa Melayu, termasuk wilayah Timor Leste yang terpisah dari koloni Eropa di Asia Tenggara. Oleh karena itu, jika dibayangkan, Indonesia mungkin menjadi negara dominan di Asia Tenggara dan mercusuar anti-imperialisme. Ini akan membawa konsekuensi seperti dianggap sebagai ancaman besar oleh Barat. Perang dingin mungkin akan berlangsung lebih lama dengan Amerika Serikat harus menghadapi aliansi antara Soviet, Tiongkok, dan Indonesia. Tidak mustahil, bisa jadi negara-negara besar Timur akan menciptakan aliansi sendiri yang menentang PBB. Lalu bagaimana menurut kalian? Apa jadinya jika Soekarno berhasil mengganyang Malaysia?